Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini kita sering berbicara tentang penyucian diri. Namun kesucian itu tidak hanya dalam ibadah ritual, melainkan juga dalam akad yang menghalalkan hubungan dua insan, yaitu pernikahan. Salah satu fondasi penting dalam pernikahan adalah keberadaan wali, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la nikaha illa bi waliyin. Nikah tidak sah, atau bisa dikatakan tidak sah nikah bila tidak adanya seorang wali. Hadis ini sangat masyhur dan banyak diuraikan oleh para ulama, sehingga seringkali di era modern ini peran wali dianggap hanya sebagai pelengkap administratif saja atau stempel di atas kertas, hanya sebagai ditanya ketika oleh penghulu di KUA, bilangnya ada wali saya. Itu saja, sekedar hanya dikatakan ada dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa dalam rukun nikah itu harus ada wali? Padahal secara filosofis dan syariat, wali memegang beban moral yang sangat berat. Seperti contoh bahwa wali itu sebagai al-mas'uliyah atau sebagai penanggung jawab, manifestasi tanggung jawab terhadap diri seorang pengantin yang diwalikannya tadi. Dan hal ini berarti adalah calon pengantin perempuan. Di saat nanti setelah menikah, setiap apapun yang telah terjadi dalam pernikahan itu merupakan tanggung jawab dari wali itu sendiri. Bahkan dari sebelum dia dinikahi oleh orang lain atau orang yang tidak dikenal oleh keluarganya itu, dia seorang wali ini bertanggung jawab untuk menyaring, memberikan sebuah solusi apabila ada kendala dalam pernikahan itu, dan juga memberikan suatu pandangan bagaimana memilih dan memilah calon suami itu untuk seorang perempuan itu sendiri. Yang kedua adalah al-himayah atau pelindung hak perempuan. Seringkali dalam setiap sengketa, seorang perempuan itu bingung bagaimana, siapa yang harus saya datangi dulu. Negara memang menyediakan para penghulu maupun staf-staf di KUA maupun penyuluh dan sebagainya untuk bisa memberikan bimbingan konseling untuk keluarga sakinah itu sendiri apabila menghadapi masalah. Akan tetapi pada kenyataannya mereka bingung bagaimana harus menghubungi, bagaimana saya menjadi sosok istri, dan bagaimana penengah yang baik itu diambil dari siapa. Padahal di dalam diri keluarganya sendiri ada, yaitu seorang wali yang bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak perempuan atau istri tersebut. Yang ketiga yaitu penyatuan dua keluarga besar. Dalam sebuah pernikahan, kita tidak hanya menikahi salah seorang atau dua orang saja, akan tetapi menikahi juga latar belakang dan juga keluarganya. Oleh sebab itu, wali ini juga sebagai penghubung kita, seorang pengantin baru ataupun yang sudah lama sekalian, antar kedua keluarga untuk menyatukan jalan pikiran bersama-sama agar keluarga kita benar-benar dibimbing oleh Allah menuju jalan yang diridhoinya. Dan yang terakhir yaitu penguat legalitas dan keabsahan syar'i. Dalam beberapa mazhab kita sering mengatakan wali itu jenisnya seperti ini, syarat wali itu harus seperti ini. Banyak pandangan ulama-ulama madhab dari beberapa madhab yang kita akui dalam hukum fikih
untuk mengatakan wali itu sebagai wali nikah harus ada syarat yang namanya mungkin seperti balik, terus berakal, Islam dan seterusnya itu. Namun dari madhab yang sering kita pakai di Indonesia dalam ibadah yaitu madhab Syafi'i, wali itu bukan cuma sebagai pajangan. Jadi wali ini rukun nikah yang harus dipenuhi, dalam artian meskipun dia berstatus sebagai orang yang pernah menikah atau sudah menikah pun, wali ini harus tetap ikut andil di dalam mengontrol pernikahan tersebut, bukan mengarahkan seperti anak dan orang tuanya, akan tetapi lebih mengontrol bagaimana keluarga itu dapat bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Karena sebagai poin keempat sendiri itu, bagaimana Imam Syafi'i memberikan wali sebagai rukun yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan yang akan menikah, dikarenakan wali itu adalah ruh dari akad itu sendiri. Karena ada akad ijab dan qabul antara wali dan juga calon pengantin. Maka dari itu, selain cuma substansial, mohon dipedomani sebagai panduan moral bahwa wali itu adalah orang yang berhak dan harus bertanggung jawab atas pernikahan putri atau saudara perempuannya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, janganlah kita mereduksi peran ayah atau wali hanya menjadi figur dalam fotogenik dalam sebuah perkawinan atau pernikahan, lebih tepatnya resepsi perkawinan. Bagi para wali, persiapkan diri dengan ilmu dan kebaikan. Bagi para calon mempelai, hormatilah keberadaan walimu sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Rasulullah SAW. Dan satu lagi, wali adalah saksi sejarah bahwa seorang perempuan dilepas dengan cara yang mulia untuk membangun peradaban baru yang juga mulia. Marilah dalam momen Ramadan kali ini kita sama-sama muhasabah diri dalam melihat refleksi perjalanan pernikahan kita semua, agar selalu senantiasa diberkahi dan dibimbing oleh Allah menuju jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.